banyak tapi kalau kesehatan sudah hilang, semua itu tidak bisa memberikan kebahagiaan. Ya, pernah ada satu kenalan di mana keluarganya sudah ada cancer di leher. Saya sudah pernah saksikan di waktu yang lalu, tapi hanya penekanan saja. Sembuh dan kempes, ya artinya sudah kempes, sudah normal, dia bisa sekolah kembali. Nah, lalu masih ada hubungan keluarga, sakit ini keluarganya, cuman ini orang kaya, uangnya miliaran, ya. Jadi direkomendasikan untuk mengikuti pola hidup sehat seperti ponakan ini dan berhasil sudah sembuh, sudah sehat. Tetapi karena dia punya banyak uang, dia berpikir akan ada pasti dokter yang canggih, yang hebat dan dia bisa bayar di belahan dunia ini, di negara maju, menyembuhkan penyakitnya. Apa yang jadi? Sebagaimana saya sampaikan, dia pergi ke Singapura, ke Cina, ke berbagai negara Eropa dan dirawat sebulan di sana, begitu seterusnya di rumah sakit. Sambil menunggu datang dokter yang hebat itu. Pertanyaannya, terakhir dia ke Amerika, pulanglah dia ke Tanjung Pinang di Riau. Kebetulan saya baru tahu Tanjung Pinang. Pulang dia ke Tanjung Pinang, sampai di Tanjung Pinang, dia menutup mata selama-lamanya. Uangnya tahu berapa habis? 6 miliar. Uang yang dicari-cari, ya, bertahun-tahun dikumpulkan begitu, dibagi-bagikan ke rumah sakit di berbagai negara. Padahal seandainya itu digunakan untuk pekabaran kabar baik, begitu banyak orang yang tertolong dengan pekabaran kesehatan melalui praktek-praktek ataupun pola hidup, ya. Karena banyak orang tidak tahu, jadi harus menanggung apa? Penderita karena ketidaktahuan. Umatku binasa karena kebodohan mereka, ya. Jadi kita perlu punya pengetahuan supaya kita jangan menderita, ya. Oke. Sekarang sore ini saya akan membawakan satu topik yaitu tentang kanker. Saya bawakan secara sesederhana mungkin. Dari literatur yang saya baca, dari penanganan medis saya baca, dan dari khususnya buku-buku yang saya tampilkan di sini adalah buku-buku yang digunakan oleh dokter-dokter kelas dunia, ya, dan itu dipraktekkan, yaitu yang berisi tentang pola hidup. Nah, sekarang saya juga menyaksikan, mempraktekkan pola hidup sehat kepada pasien yang sakit kanker. Dan sedikitnya ada dua, satu di Jakarta, satu lagi di Thailand. Ya, jadi dari Thailand dia datang mencari-cari saya, satu lagi di Jakarta. Selebihnya yang saya terapi tidak ketemu lagi orangnya, karena kan saya udah nggak di Jakarta lagi. Tapi yang dua ini begitu ya sempat ketemu dan ada yang khotbah dia di gereja, lalu yang hadir di gereja ini teman kita kebetulan dan dia berbicara, Pak, ya itu tadi dia berkhotbah ibu itu dan dia memberikan kesaksian dia sudah sembuh dari kanker payudara dan sekarang dia giat aktif untuk mengabarkan testimoni hidupnya kepada orang-orang dan dia diundang suka berbicara di gereja. Ya, dia sebut nama Bapak, katanya dia Bapak terapi sama Bapak. Saya bilang seharusnya itu jadi sempurna kalau nama saya jangan disebut karena pekabaran itu dari buku-buku yang Tuhan sudah berikan, ya kan? Nah, begitu juga yang di Thailand, dia bersaksi dan saya ingin bagikan pengalamannya itu kepada orang yang sakit kanker di Indonesia yang berikutnya. Cuman ada saja yang tidak setia mengikuti dengan tekun. Nah, sekarang berikut ini saya akan memberikan gambaran sederhana dan mengapa mereka berhasil ya sembuh dan akhirnya hidup mereka pun berubah menjadi perintis ya reformasi kesehatan di gereja mereka, di masyarakat, menuntun masyarakat di lingkungan RT RW-nya
yang mempromosikan hidup sehat. Itulah memang tujuan kita, menjadi saksi kepada banyak orang supaya banyak orang terlepas dari penderitaan ya. Oke. Sekarang ini sudah share screen ya? Sudah ya? Mari kita lihat ya. Oke. Apakah kanker belum? Saya biasakan dulu, inilah saya gunakan selalu untuk mengajar. Ya. Masuk. Masuk ya. Oke. Boleh kabel powernya saya nanti ke sini. Bisa. Siapa tahu habis. Oke. Apakah kabel lagi ya, terpanggil. Apakah kanker itu? Kita nggak perlu detail bahasa medis apa sebagainya. Yang penting poinnya bagaimana mengatasi, bagaimana memulihkan, itu yang perlu kita kuasai. Dalam inti sel ada yang disebut gen, bagian dari molekul yang mengendalikan metabolisme yang ada kaitannya dengan Oke. Kondisi keadaan gen menentukan fungsi dari gen itu. Jadi kondisi gen itu ya mempengaruhi, bisa berubah ya. Oke. Kalau gen ini abnormal akan menyebabkan tumbuhnya kanker. Oke. Sudah. Sel kanker itu digambarkan adalah seperti sel gila. Kalau sel normal, kalau misalkan ada sel ginjal, ada sel liver, pankreas. Kalau dia rusak, dia akan perbaikin dan dia akan bagus lagi. Kalau kita luka, bolong, busuk, ya dia numbuh lagi, tertutup lagi, seperti yang saya pernah kasih pengalaman dikubitus yang berlubang, tapi nutup lagi jadi daging rata. Itu selnya tumbuh, tapi dia hanya tumbuh di situ untuk kembali normal. Hanya di situ dia. Tapi kalau kanker, enggak. Dia tumbuh di mana-mana. Ya, kayak orang gila. Tumbuh, enggak beraturan. Kemana-mana dia, kayak orang membabi buta. Itulah sel kanker. Ya. Oke. Sel normal berubah menjadi sel kanker, artinya sel normal ini berubah menjadi gila. Karena, sekarang bagaimana dia kok bisa menjadi berubah menjadi seperti gila? Ya, oleh karena ada yang disebut gen yang tidak normal, karena sesuatu datang masuk ke dalam gen normal tadi. Artinya gen itu normal, kok dia berubah? Berarti ada yang masuk. Ya, itu kan di dalam darah. Ada yang masuk sehingga dia menjadi apa? Jadi berontak, jadi bagaimana? Jadi akhirnya keadaannya berubah. Oke. Oleh karena ada yang disebut gen yang tidak normal karena sesuatu yang masuk ke dalam gen normal tadi. Itu bisa saja berupa virus, itu bisa saja berupa hepatitis, virus hepatitis, bisa juga karena oksigen, sudah barang tentu oksigen diperlukan, namun bukan terlalu banyak oksigen. Mari kita lihat. Pencetnya gimana? Ini aja. Oke. Nah, ini sel kanker yang diperbesar pakai mikroskop. Inilah contoh sel kanker paru-paru. Nah, dia membelah diri. Tadinya 1, jadi membelah. Kalau 2 membelah diri jadi berapa? 4. 4 belah diri jadi 8. Begitu dia. Cepat membelah. Oke. Oke. Mari kita lihat. Ini adalah sel darah normal. Lihat permukaannya bagus nggak? Inilah sel darah normal. Sudah tadi kita cek darah, kalau dibikin di mikroskop, begini dia. Normal. Sekarang apa yang terjadi kalau sel kanker, darah, kanker darah? Bagaimana permukaannya? Ini dia. Setelah diperbesar pakai mikroskop. Oke. Ini. Sorry. Ini kanker darah sedang membelah diri. Ya. Beda dengan sel kanker paru tadi. Mari kita contoh-contoh yang diperbesar ya. Oke. Ini sel kanker organ yang lain. Ini serviks. Ini di kaum Hawa ini ya. Begini bentuknya.
Nanti dia membelah diri terus. Oke. Ah, ini kanker ginjal kayak begini. Wah, buruk sekali ya rupanya ya. Karena di dalam ginjal itu sarang apa? Kotoran ya, penyaringan. Ya. Nah, ini organ yang lain. Jadi permukaan kanker itu ternyata beda-beda. Mari kita lihat. Sekarang pertanyaannya, dapatkah kanker itu disembuhkan? Dewasa ini kedokteran modern menyatakan mereka bisa menyembuhkan kanker. Benar pernyataan itu? Ya. Mari kita lihat nanti. Mereka melakukan dengan kemoterapi dan pembedahan. Bila kanker itu mungkin kembali sampai 5 tahun, maka mereka menganggap kanker itu sudah sembuh. Ya. Tidaklah demikian sesungguhnya. Kalau kita mengerti apa itu kanker, maka kita akan mengerti mengapa bisa bertahan hidup sampai 5 tahun. Bahwa itu bukanlah sembuh total. Ya. Ketika ada kan orang gitu sudah stabil, sudah ini, enggak ini, tapi nanti berapa tahun kemudian muncul dan lebih ganas. Jadi hampir tidak pernah kita melihat dengan pengobatan medis atau kemoterapi lalu dinyatakan sembuh. Yang membuat dia survive adalah ada hubungan eratnya dengan pola hidupnya, ya, bukan karena tindakan medis. Ingat seminar kita yang lalu apa yang saya sudah sampaikan bahwa tidak pernah ada kamusnya bisa menyembuhkan penyakit. Oke. Dalam penelitian hewan di dalam laboratori, kalau hewan dimasukkan ke tempat terlalu banyak oksigen, maka tempat mudah binatang ini mengembangkan dalam dirinya kanker. Ya, jadi kita tidak boleh terlalu banyak oksigen. Bisa terjadi karena radiasi dan makanan yang tidak alami, alkohol, banyak sekali alasan lain yang bisa menyebabkan gen tadi berubah menjadi abnormal. Alkohol, makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet, kimia, pewarna, itu bisa merusak gen. Memang dia tidak langsung, tapi dalam terus-menerus jangka panjang, gen itu bisa menjadi rusak. Ya. Bila terlalu banyak gen itu abnormal, maka ditambah kerusakan datang setiap hari, maka makin banyak gen itu yang abnormal, dan timbullah kanker. Supaya tidak menjadi kanker, gen itu perlu diperbaiki. Nah, ini yang di bawah sekarang. Hanya kasih Allah sajalah yang bisa memperbaiki gen yang tidak normal. Garis bawahi, hanya kasih Allah. Tidak bisa tindakan apapun manusia bisa memulihkan. Nah, kasih Allah itu apa? Ah, sudah diberitakan kepada kita cara-caranya. Lihat. Ah, oke. Yang saya sampaikan di beberapa sahabat yang lalu ya. Oke. Apakah ada yang bisa memperbaiki? Hanya kasih Allah yang bisa memperbaiki gen yang tidak normal. Untuk memperbaiki gen itu harus bisa beristirahat. Nah, dalam pengalaman saya selalu sampaikan, ini karena pengalaman pribadi untuk menolong memulihkan orang ya. Ada dua yang merontokkan kekebalan tubuh. Ya. Setiap pasien yang kita rawat, ya, lalu di sana bagaimana penyebabnya dan bagaimana setelah sekian lama, yaitu tidak bisa tertolong, yaitu adalah jam tidur sedikit dengan konsumsi gula pasir. Ya, saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu, dokter secara resmi menyampaikan Rumah Sakit Siloam di Jakarta bahwa gula pasir itu dalam bentuk apapun adalah racun ya. Jadi jangan pernah konsumsi yang merontokkan kekebalan tubuh. Kalau jam tidur kita sedikit, walaupun kita makan apel, makan buah, dan sebagainya, tetap tidak bisa. Kenapa? Karena kekebalan tubuh itu sudah jatuh. Jadi artinya, tidur pulas, tidur nyenyak itu sangat penting. Ya, jangan pernah diabaikan. Dan kapan tidur yang paling baik, yang sempurna, maksudnya yang maksimal, adalah 2 jam sebelum jam 12. Ya. Mari kita ingat. 2 jam sebelum jam 12 adalah jauh lebih berkualitas daripada